Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda, edisi Rabu 5 Maret 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibnu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Banjir besar merendam perumahan Putra Pertiwi Agung Jati Asih, Kota Bekasi. Setelah tanggul kali jebol akibat tingginya curah hujan dan kiriman air dari Bogor. Kapolda Sulawesi Tenggara bersama Wakapolda serta para pejabat utama Polda Sultra melakukan pengecekan langsung ke gudang Bulog Kendari. Tim Resmob Macan Gading bersama unit Intelkam Polresta Bengkulu berhasil mengamankan setidaknya 400 liter minuman jenis tuak dari razia 4 warung. Banjir besar merendam perumahan Putra Pertiwi Agung Jati Asih, Kota Bekasi setelah tanggul kali jebol akibat tingginya curah hujan dan kiriman air dari Bogor. Ketinggian air mencapai 300 cm atau setara dengan atap rumah warga, menyebabkan ratusan keluarga terdampak dan beberapa di antaranya terjebak di rumah sejak semalam. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Data dari lokasi tercatat ada 5 RT dari total 8 RT yang terdampak banjir, yakni RT 3, 4, 5, 6, dan 7 dengan 200 kepala keluarga. Sebagian warga masih bertahan di rumah mereka, sementara yang lainnya telah mengungsi ke posko darurat di kantor RW 6. Menindaklanjuti situasi darurat ini, si Pamat Subdit Gasumdit Samapta Polda Metro Jaya langsung turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Dipimpin oleh AKP Ali Hajar, bersama Ibda Aksanur Razikin, tim menyisir area terdampak, terutama di RT 7 RW 6, tempat beberapa warga terjebak di rumah mereka sejak malam sebelumnya. Selain evakuasi, petugas juga melakukan patroli ke rumah-rumah yang masih terendam untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dan memberikan imbauan agar segera mengungsi ke posko pengungsian. Polri mengimbau 5 poin penting yang harus diperhatikan oleh warga terdampak bencana. Yang pertama, segera mengungsi ke tempat yang lebih aman jika air terus naik untuk menghindari risiko tenggelam atau tersengat listrik. Kedua, matikan listrik sementara di rumah yang masih tergenang air untuk menghindari korsleting dan bahaya tersengat listrik. Ketiga, hindari arus deras dan genangan air yang tidak terlihat dasarnya karena dapat menyimpan bahaya seperti lubang atau arus bawah yang kuat. Keempat, waspada terhadap penyakit pasca banjir seperti diare dan infeksi kulit, serta pastikan kebersihan air minum dan makanan. Kelima, ikuti arahan petugas di lapangan untuk mempercepat proses evakuasi dan memastikan keselamatan bersama. Saat ini situasi sudah mulai kondusif dan ketinggian air berangsur surut. Namun petugas tetap siaga untuk membantu warga yang masih membutuhkan pertolongan. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Pada 3 Maret 2025, tim Brimob Polda Jawa Barat melakukan kegiatan search and rescue untuk menangani dampak bencana banjir bandang yang melanda kawasan Cisarua, Bogor. Banjir bandang yang terjadi akibat hujan deras ini mengakibatkan kerusakan yang cukup parah di beberapa titik dan menyebabkan beberapa warga terjebak dan harus dievakuasi. Ada Bribda Rafastara Agra, anggota Kompi 3 Batalion B Pelopor di lokasi bencana banjir dan akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Selamat pagi, Brigade. Saya Bribda Rafastara Agra, anggota SAR Batalion B Pelopor, Brimob Polda Jawa Barat, sedang melaksanakan operasi SAR bencana alam di wilayah Puncak
Bendang, Kabupaten Bogor. Berikut adalah dampak dari bencana alam, yaitu banjir bandang, berikut juga longsor. Terdapat rumah-rumah warga yang hancur dan berikut banyak dari warga tersebut yang mengalami luka ringan maupun berat. Dan perlu dilihatkan anggota SAR Batalion Pelopor sedang melaksanakan korpe atau membantu warga untuk membersihkan puing-puing di rumah-rumah warga. Brimopolda Jawa Barat bergerak cepat untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana ini. Kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab Polri dalam upaya menyelamatkan nyawa dan memulihkan kondisi pasca bencana. Selain evakuasi korban, tim Brimopolda Jawa Barat yang dipimpin oleh AKP Seno Sujatmiko dan G3 Batalion B Pelopor juga terlibat dalam upaya pembersihan jalan dan rumah-rumah warga korban terdampak dari material sisa banjir. Dengan keterampilan dan pengalaman dalam menangani bencana alam, Brimopolda Jawa Barat memberikan kontribusi besar dalam mempercepat pemulihan di daerah bencana. Yang dilaporkan dari anggota SAR Batalion B Pelopor, Brigade Brimob untuk Nusa dan Bangsa. Tim Resmob Macan Gading bersama unit Intelkam Polresta Bengkulu berhasil mengamankan setidaknya 400 liter minuman jenis tuak dari razia 4 warung pada Senin 3 Maret 2025. Kasih Humas Polresta Bengkulu, Ibtu Endang Sudrajat mengatakan, kegiatan razia ini merupakan atensi langsung Kapolresta Bengkulu, Kombes Pol Sudarno, dikarenakan semakin maraknya tindak pidana yang dilakukan remaja di bawah umur hingga dewasa akibat mengkonsumsi miras jenis tuak ini. Sebagian besar tuak yang ditemukan pada warung dimusnahkan di lokasi penindakan. Ada juga yang diamankan ke Polresta Bengkulu sebagai barang bukti. Kepada para penjual, Polresta Bengkulu memberikan teguran keras atau penindakan proses hukum agar tidak lagi memperjualkan minuman keras khususnya tuak. Razia warung tuak ini akan dilakukan secara rutin oleh Polresta Bengkulu agar tidak ada lagi masyarakat yang memproduksi atau memperjualkan minuman keras tersebut. Polres Jakbar bersama Polsek Cengkareng dan tim gabungan evakuasi warga lansia sakit stroke di tengah banjir Cengkareng. Berikut informasi selengkapnya. Aksi heroik kembali terlihat saat personel gabungan yang terdiri dari Polres Metro Jakarta Barat, Polsek Cengkareng, anggota Koramil 4 Cengkareng, serta BPBD DKI Jakarta berjibaku mengevakuasi warga lanjut usia yang mengalami sakit stroke dan terjebak banjir di Gang Al Mubarok 1, RT 12 RW 4, Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat pada Selasa 4 Maret 2025. Ketinggian air yang mencapai 70 hingga 80 cm membuat sejumlah warga terutama lansia dengan kondisi kesehatan yang lemah kesulitan untuk menyelamatkan diri. Melihat kondisi tersebut, personel kepolisian TNI dan BPBD langsung turun memberikan bantuan. Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Barat AKBP M. Hari Agung Julianto dan Kapolsek Cengkareng Kompol Abdul Jana turut hadir di lokasi untuk memastikan evakuasi berjalan lancar. Dalam momen yang mengharukan, anggota kepolisian terlihat membopong dan menggendong warga lansia yang sakit stroke melewati genangan air menuju perahu evakuasi. Dengan hati-hati, tim gabungan mengevakuasi Ibu Rohayati yang menderita stroke dari rumahnya. Setelah berhasil dievakuasi, korban banjir Cengkareng ini langsung dibawa ke RSUD Tangerang untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Tak hanya itu, tim juga menyelamatkan pasangan suami istri yaitu Ibu Sumiati dan Bapak Surono yang juga mengalami kondisi serupa. Keduanya dievakuasi dari rumahnya dan dibawa ke kantor sekretariat RT 12 RW 4 untuk mendapatkan perlindungan sementara. Sementara itu, Kapolsek Cengkareng Kompol Abdul Jana menegaskan bahwa tim gabungan masih bersiaga di lokasi untuk membantu warga lain yang terdampak. Aksi kemanusiaan ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah bencana kepedulian, gotong royong, dan solidaritas tetap menjadi kekuatan utama dalam membantu sesama.
Dari Humas Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Aditya Surya Dharma, memimpin patroli gabungan pada pagi hari, tepatnya di tanggal 4 Maret 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk kejahatan jalanan, untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif di kota Yogyakarta. Tim bergerak menyusuri jalan-jalan utama serta titik-titik rawan dalam rangka mencegah tindak kriminal dan menjaga ketertiban di tengah masyarakat. Sebab dengan langkah ini, diharapkan keamanan dan ketertiban di kota Yogyakarta tetap terjaga, terutama selama bulan suci Ramadan. Kegiatan patroli cipta kondisi dilaksanakan secara rutin untuk menjaga dan memelihara situasi Kamtibmas di kota Yogyakarta agar tetap aman dan kondusif di bulan Ramadan tahun 2025 ini. Dari Humas Polresta Yogyakarta, Polda DIY melaporkan untuk Polri TV. Seorang pemuda berinisial AR berusia 41 tahun, warga desa Mengkowo, Kecamatan Kebumen, diamankan oleh Satres Narkoba Polres Kebumen pada Rabu 19 Februari 2025 terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kapolres Kebumen AKBP Eka Basit Syamsuri melalui Kasatres Narkoba AKP Heru Sanyoto dalam konferensi pers menjelaskan bahwa penangkapan AR berawal dari pengembangan informasi yang didapatkan dari dua pelaku sebelumnya, yaitu SP dan GN yang telah lebih dulu diamankan oleh pihak kepolisian. Jenis sabu-sabu, di mana kami bisa mengamankan daerah tersebut berawal dari informasi warga masyarakat di mana ada seseorang yang mencurigakan telah menggunakan sabu-sabu. Selanjutnya kami menindaklanjuti seorang tersebut yang berinisial AN. Setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, alhamdulillah ditemukanlah satu paket sabu-sabu. Dalam penangkapan di Desa Mengkowo, petugas menemukan barang bukti berupa 0,31 gram sabu, alat hisap bong, korek gas, sedotan plastik, dan sebuah ponsel Android. Menurut AKP Heru, sabu yang ditemukan pada AR merupakan barang yang dibeli dari tersangka SP yang sudah lebih dulu ditangkap. AR mengaku telah menjadi pemakai sabu sejak 2014 hingga 2019 dan kembali menggunakan narkoba tersebut pada 2024 hingga akhirnya tertangkap oleh Satres Narkoba Polres Kebumen. Atas perbuatannya, AR dijerat dengan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang mengancam dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun. AKP Heru mengimbau kepada masyarakat khususnya Kebumen untuk menjauhi narkoba dan melaporkan jika ada informasi terkait narkoba. Hasil perkembangannya pada warga masyarakat di Kebumen adalah kerjasama, silakan melapor ke kami saat narkoba apabila melihat menjumpai atau dapat informasi di mana ada penyalahgunaan. Dari Humas Polres Kebumen melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.